Halo, malam rekan semuanya. Wah, berhasil kok. Halo Pak, saya nggak tahu nih Halo Pak, Pak Bernard, saya apa kabar? Sehat kok? sehat. Saya ini nggak tahu, tadi live sendiri nggak bisa Pak, yang tadi saya tunjukin Pak Farul tuh. Kacau nih. Iya, lagi kacau. Biasa lah kok. Kadang-kadang kan memang agak aneh itu algonya Instagram. Nggak Lucu lah, cuma masa nggak BRI yang dikasih kacau Pak, live. nggak cuma Oh, BRI BRI yang kacau. kacau. Waduh, aku kan kita kan udah bahas nih bulan-bulan kemarin kayaknya Bang. Aduh, ini Sedikit unexpected soalnya yang tiga itu udah ngebis Pak. Yang satu ini kayaknya korban short ini. iya, kayaknya memang positioning itu kayak gini tadinya itu ekspektasi market itu lumayan ketinggian sih buat BRI. Makanya ada yang lihat, orang lihat nih makanya ada yang nge-short, ada yang ngurangin, paling paling senang rebound dulu lah. Kalau menurut saya ini nge-shortnya bukan nge-short organik sih Pak. Ada yang pinjem barang nih kayaknya. Penyebaran menarik ya. Iya, Wah. soalnya sampai 2 triliun. Itu kayaknya saya ngitung barang kayaknya itu 2 triliun barang dari mana dibuang sehari itu. Kayaknya ini pinjem barang deh. Bisa jadi sih. Gua kan kayak pas kita bahas-bahas bulan-bulan kemarin kan, kita mungkin banking ini kan emang rentan banget kok udah overweight semua udah itu aspeknya banking ini oke, cuman orang itu pada nggak aware bahwa nggak red cards bisa tahu bunga naik, ya korban utama BRI sebenarnya sih kalau kita lihat balance sheet-nya ya. Ya walaupun sebetulnya ya nggak jelek-jelek amat lah ya. Ya nggak jelek aman sih, cuma kalau untuk bank kok aku memang lihatnya ini ya sampai tengah tahun kita bank ini lagi dalam proses perubahan mindset. Karena itu kan dari minggu bulan lalu itu aku bilang, Bang, itu buat trading aja, ini ya dari tadi sebelumnya itu Bang itu di trading di PBV yang multi year high kan, itu udah paling atas. Aku lihatnya habis ini Bang ini agak normalize. Karena Yes, yang ini ya, yang pertama banking industry itu sebagian besar itu belum merubah mindset ke suku bunga ini bisa higher for longer. Kalau kayak betul. di Amerika kan kita lihat itu apa namanya laporan keuangannya kan berdarah-darah itu kok rugi bond. Kalau di kita mungkin Betul. ada kekhawatiran yang mirip sebenarnya. Habis itu Yes, juga habis ini bisnis itu harus lebih dari loan, udah nggak bisa lagi dari obligasi. Itu kira-kira hal yang aku lihat itu market itu butuh ada perubahan mindset dulu tuh. Dan kalau kita lihat di kondisi ini ya kita mesti tahu berapa apa namanya ya valuasi selanjutnya itu di berapa itu yang mesti kita lihat. Yang pasti nah aku lihat lucunya ya, Pak, satu. hmm, Ini yang paling dalam malah bank yang kemungkinan punya obligasi paling kecil. iya benar. Yang porsi obligasinya paling gede kemarin turun bentar ke area support demand langsung mantulnya 10% gitu. Iya, benar. Mantul 10%. Ini banknya, ya porsi obligasi nggak terlalu gede ya. Itu turutnya baik dalam. Karena ada concern ini juga kok. Kalau ekonomi ini belum balik, ini kan biasanya ini rupiah melemah, ini UMKM-nya agak kena nih. Jadinya akan lebih gampang kita ini ya, ini gue jadi broker ya, kalau institusi ya. Akan lebih gampang kalau kita jadi broker institusi itu untuk nge-pitch idea bahwa yang lebih dulu recover itu kemungkinan itu adalah yang corporate related. Itu fenomenanya Hmm, yang aku lihat tuh. oke. Jadi mungkin jadi mungkin karena itu ya apa namanya mandiri mandiri itu lebih gampang rebound ya di kondisi kayak sekarang ya. Ya, Jadinya ya, kalau aku sekarang itu kok aku lagi nunggu ini aja kok apa namanya sekarang itu kita butuh bikin judgementnya ya after nanti ini bunga the Fed ini whatever it is ya US Treasury yield naik di berapa dolar akhirnya picking di berapa bank di Indonesia itu harus ditradingkan di berapa PBV. Aku rasa itu betul, bakalan jadi perdebatan kita itu kok dalam beberapa bulan depan. betul. Ya aku percaya Ya kalau udah nggak kita setinggi itu lagi kok ya. betul, kalau kita cari untuk balik ke all time high kemarin nggak bisa. Cuma kalau kita Udah nggak bisa, udah cari nggak bisa. katakanlah dari posisi sekarang 5% lima persen sih harusnya dari technical Dapat rebound setuju kok. Jadi seperti memang itu. prosesnya ini yang aku lihat ini kapan reboundnya nih. Kalau aku sih lebih pandangan ya, ini tuh tadi tuh ada berita itu yang agak bikin kejut. Tadi itu SRBI 1 tahun yieldnya udah 7,3. Hmm, Lelang SRBI. hmm, Sertifikat yang apa yang SRBI Bank Indonesia ya.
Jadinya aku lihat ya harusnya itu ada sedikit penyesuaian lagi lah ekspektasinya di pasar obligasi bahwa BI habis ini masih bakalan naikin lagi. Ini yang kita lihat apa namanya ya harus kita perhatikan dulu nih di market itu ya aku lihat. Oke, Jadi buat memang teman-teman yang belum bakalan ada tahu, kalau naik-naik 5% rebound-rebound itu bakal ada sih kok. Kalau aku sih oke. lebih lihatnya kemungkinan nunggu nunggu minggu depan, nunggu Rabu Kamis kali ya. Itu yang aku lihat sih ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, SRBI 1 tahun itu berarti kan surat utang BI yang jatuh temponya setahun nih, tahun depan. Nah, kalau Iya. posisi 7,3 itu artinya udah ada inverted yield curve dari yang 1 tahun dengan yang 10 tahun. Karena yang 10 tahun posisi masih 7% nih. Itu 7%. Tadi 7,2 kok. Udah agak naikkan benar. juga, tapi masih inverted. Benar. Benar. Nah, ini artinya apa? Bahwa market ini menilai dalam periode jangka pendek ini butuh risk premium yang lebih besar daripada jangka panjang. Dalam kondisi Hmm. normal, yang jangka panjang itu harusnya punya risk premium yang lebih gede daripada yang Lebih jangka tinggi. pendek. Ya. Ini yang kejadian seperti di Amerika ya, Pak ya, yang inverted yield selama berbulan-bulan dan sampai sekarang Berbulan-bulan. juga Masih yang sampai 2 years hari note ini masih masih kok. Cuman udah nggak se-invert kemarin-kemarin. Ini benar, lagi benar, normalisasi lah. benar. Nah, kalau saya melihat gini sih, Pak. Kurs ini kan sebetulnya udah lewat 16.000 sejak Lebaran ya. Habis lebaran ya. Nah, dari situ kan posisi sampai sekarang ini kan minim intervensi. Walaupun akhirnya BI rate itu naik 25 basis poin, saya melihat kok kayaknya ada faktor kekecewaan market ya Pak ya. Karena saya melihat BI-nya minim untuk melakukan intervensi apapun, baik itu mau intervensi moneter, mau intervensi fiskal, kayaknya kok diem aja gitu kan. Nah, ini Iya, gimana Pak. menurut Pak Fahri? Kalau aku lebih lihatnya itu kayak gini, Pak. Memang eh, bearish market ini di kondisi sekarang ini lagi dibutuhkan. Yang BI lakukan kemarin itu ngasih guidance-nya itu hawkish. BI bilang bahwa langkah selanjutnya akan tergantung dengan kondisi pasar keuangan global, tergantung The Fed dan lain-lainnya. Yang tandanya sebenarnya BI ngasih tahu, gua masih bisa loh naikin suku bunga lagi. Itu yang aku lihat tadinya itu hanya expect naiknya sekali itu aja. Market ini lagi mikir lagi nih, ini kayaknya kalau ternyata PCE-nya Amerika ternyata bagus lagi, ekspektasi Fed rate cut-nya fading, ini lagi kejadian sekarang, bisa jadi BI naikin lagi. Ini yang aku lihat, abis BI naik kemarin, agak tenang sehari, after that sadar lagi kok, oh PCI ini yang lagi kejadian, marketnya lagi ada buangan. Nah, sama-sama kita tunggu, ini gimana hasil dari PCI data malam ini nih. Harusnya jam 8 Betul, malam ini keluar nih, dan ntar di Trimegah kita juga bikin reportnya tuh. betul. Tapi sebetulnya Pak, Hmm. truthfully to say, 625 sih udah behind the curve ya. 625 behind the curve, cuman aku ngebacanya itu gini kok. Kesalahan, aku bilang sih ini kesalahan komunikasi sama naifnya market. Market Yes, itu naif banget awal tahun itu bilang Fed itu bakal potong banyak. Ingat nggak? iya. 6 kali potong kok. Setuju Pak. Itu yang di Expect-nya pricing market in, konsensusnya. ekspektasinya itu dahsyat banget. Betul, Ekspektasinya dahsyat banget. Gara-gara ekspektasinya dahsyat banget, ekonominya ngegas terlalu dini kok. Ngegas terlalu dini betul, Amerika kan bagus tuh. Akhirnya yieldnya terbang. Itu yang kejadian sekarang orang sadar red cut ini nggak kejadian. Yang sekarang itu ini ya yang lagi BI mencoba komunikasikan adalah market, ini the Fed juga ya, market. Kamu jangan terlalu antusias lagi dong. Sadar kan bahwa inflasi itu nggak gampang turun, malah mungkin naik kalau dikasihnya di Indonesia. Nah, yang yang paling dibutuhkan sekarang untuk aku lihat itu bukan BI naikin lagi bulan depan kok, tapi BI itu butuh kita semua di market ini percaya dia akan naikin lagi soon. Kalau hmm, semua orang percaya dia akan naikin lagi soon, marketnya koreksi enggak? Koreksi, itu yang kejadian sekarang. Begitu marketnya koreksi, ekspektasi pertumbuhan ekonomi rendah, confidence normalize. Nah, akhirnya yang akan kejadian itu BI dan The Fed bisa beneran turun di second half. Karena itu aku lihatnya ya ini sekarang US Treasury yield lagi shoot up lagi ke atas. Ini aku lihat mungkin dalam minggu-minggu ke depan itu akan ada maksimum fear sebenarnya dari market seperti biasa kok.
Tapi ketika maksimum fair itu terjadi, maka inflasi yang rendah dan rate cut di akhir tahun itu bisa kejadian. Aku sih melihat di minggu-minggu ke depan ada lagi market koreksi, itu waktunya kita mulai masuk, kira-kira Oke. kayak gitu kok. Itu ya. Ya, jadi Ini kalau permainan ekspektasi kok. Pokoknya ya, jangan terlalu antusias bikin semuanya bocah ya. Kan sekarang kejadian gini tuh. Awal tahun antusias, ternyata zaman udah beda kan kita cerita, itu kejadian. Jadi aku sih sangat berharap minggu depan itu kalaupun ada terjadi maksimum fear, arah kita buat ngelong lagi, beli IHSG lagi itu udah nggak jauh. Itu yang aku harapin itu jadi terjadian di minggu-minggu ke depan. Gitu aku lihat kok. panjang-panjangan sabar lah ini, Pak. Sekarang benar, panjang-panjangan sabar, pandai-pandai ya trading, trading 5% buat dari banking, aku setuju tuh kok masih bisa kok. Tapi kita mesti hati-hati. Aku sih lihatnya kalau habis turun ini, aku baru bisa ngelihat kapan kita ngelong lagi. Udah lama kita nggak ngelong kok Ya, soalnya. Ngelong, ya, ya, beli. ya. Tapi kalau tidak ngelongnya sekali lagi, aku lihat ini komod kok. Komod Oh, lagi kalau pasti, gue lihat Pak. lagi di sekarang nih. Pasti. Jadi kalau di jurnal saya itu tetap, Pak, kalau banking ini kita manfaatin momentum ya. Cuma kalau mover utama kan tetap ya kita lihat lah. Itu kemarin mau data GDP Amerika walaupun high base ya. Ya memang karena high base growth-nya kan kita expected pasti turun kan, nggak mungkin Iya, growth-nya 3% terus. Terus kita juga lihat dalam kondisi yang perangnya lagi tenang aja juga komodnya ini survive. Kita ngelihat dari harga oilnya survive, kita lihat dari harga, ya kalau kemarin kayak timah turun 7%, sehari langsung naik 3% ya expected lah. Itu kan dia secara teknikal dia barusan break resist kuat, Pak. Dia habis break resist kuat kan dia pasti ngetes menjadi support baru kan. Dan ternyata berhasil bertahan. Nah, itu juga expected. iya. Kayak nickel juga kan sepertinya sebetulnya juga setipe, Pak. Nickel, timah, copper ini semua secara teknikal setipe. Makanya kalau saya bilang sih sebetulnya commodities ini nothing to worry sih. Ya sisa Nothing to worry. Kalau aku sih justru lihat kok market bisa turun tapi komod nggak turun. Itu yang aku lihat ini akan kejadian 2 minggu ke depan. Jadi Nah, tinggal pilih boleh dilihat dari komodnya apa hari ini ini sih kok. sebetulnya, Pak. Dari hari ini kan sebetulnya reflect. Reflect Dari semua yang ya. turun dalam, BRI turunnya kayak saham gorengan, minus 6%. Itu gorengan baru, Pak, BRI, Pak. Jadi, kita ngelihat ternyata komoditiesnya juga minusnya minus-minus tipis, bahkan banyak yang hijau juga. Dan Iya. udah masuk ke area demand. Cuma memang kalau yang kemarin waktu sesaat ada Iran kena bom itu FOMO untuk nabrak komod, ya babak belur. Iya. Kayak gitu ya. Cuma sabarin aja. Dan ini kan, Sabarin. Aku sih lihatnya gini juga kok. Ini kan rupiah udah uget-uget ya. ya Kan kayak kita ceritain rupiah 16.000 lewat. Aku lihatnya kalau mau rupiah stabil lagi pemerintah itu ya, ini terutama pemerintah baru. Ini komod ini harus dilepaskan kok, jangan dikekang-kekang lagi. Indonesia butuh dolar, betul, nggak kuat kita nggak ada dolar. Jadi aku betul. lihat Sur harusnya DMO diubah sih. Harusnya at least saham-saham komod ini ke tahun depan beggar sekali. Satu kali beggar lah paling nggak. Itu yang aku percaya buat tahun depan. Untuk Betul. arah dari sekarang ke tahun depan ya. Ya, at least ini, Pak, masalah royalti, masalah Royalti DMO, dikurangin, DMO benar. Dipermudah. Harus dipermudah sekarang. betul. Kalau nggak dipermudah, menurut aku suram, berat kita. Karena juga apa namanya kondisinya harus mengharuskan kita untuk supaya komoditinya muncul lagi. Ada Nah, selentingan yang nggak, Pak? menarik ini kok, Heeh. ya, Ada selentingan nggak? satu lagi Ini fenomenanya yang menarik yang aku gimana, ya, Pak? Gimana, Pak? fenomena menarik lagi yang aku lihat itu kok kayaknya banyak lagi juragan komoditi yang masuk masuk DPR kok. Itu aku lihat kok. Betul. Nah, Itu kalau yang juragan menarik, Pak. komoditi masuk DPR, beda dong mood DPR-nya, ya kan? Nah, itu yang tadi saya mau tanyakan, Pak. Jadi kan kita tahu nih, banyak legislatif yang juragan komoditi. Memungkinkan nggak ada Polisinya lihat juga ini juga kebutuhan makro, baik nih kebutuhan makro ataupun kebutuhan personal bisnisnya lagi inline ini kok. Indonesia butuh efek tambahan biar dolarnya nggak out-outan, oke? Okay? Di satu sisi yang bisnis komoditi baru masuk DPR lagi, ya oh, kan? Tentu mau juga bisnisnya jalan kan? Ini interest bisnis sama interest nasional ini lagi klop ini kok. Ini cocok nih kalau lagi klop ini biasanya jadi nih barang,
Itu yang aku lihat. Nah, Aku sih lihatnya ke tahun depan nih bakal ada perubahan itu. bisa curi Aku start atau call, nunggu call ganti, sih Pak? aku suka banget nih justru. Hah? Bisa curi start atau harus nunggu ganti nih, Pak? Kalau aku lihat curi start, Pak. Curi start. Setuju, setuju. Kita di market harus curi start on commot, itu yang aku percaya. Ini siklus baru-baru. Ini baru banget, aku bilang nih, siklusnya baru banget. Fresh Ya, from the oven. karena kan kita tahu juga nih, yang the next president kan sebetulnya kan perpanjangan tangan dari incumbent kan. Jadi sebetulnya untuk curi start buat kebijakan baru di DPR sih seharusnya possible ya, Pak ya. Possible, itu possible banget. Itu kita tunggu. Jadi Karena kalau nggak aku akan sih, diganti amat. nggak akan ini amat. Dan kalau ngelihat formasi DPR-nya sih, aku ngelihat nih formasi DPR-nya ini komod banget ini kok. Iya, iya, iya. Jangan lupa, kapan terakhir kali kita punya Menko Perekonomian yang juragan komod, bayangin komodnya lah. Kalau ikan nggak zaman dulu kan. Iya. Hmm. Ya itu jadi buat sesuai tema kita, apakah ini akan harga komoditas akan bertahan lama? Ya menurut saya sih saya setuju sih Pak. Ini akan sustain sih. Di satu sisi memang inflasinya kan cukup sticky ya. Kalau inflasi cukup sticky ya kita pasti tetap prefernya ke apa ya inflation aset ya Pak ya. Ya, inflation aset. Kalau inflation aset itu sama kayak aku bilang, kalau lagi inflasi gini, bank udah nggak terlalu favorit lah. Itu kan yang kita udah obrolin dari bulan lalu sebelum lebaran nih. Jadi Wah, kok buat semuanya teman-teman, nanyain BRI kok. Semuanya nanyain iyalah BRI. Pak, gimana nggak ditanyain? Saham Semua gorengan sejuta baru umat itu di Pak. BRI ini emang ya. Itu saham Hah? gorengan baru listing itu Pak. Saham gorengan baru listing. Ya, jadi gini buat teman-teman yang nanyain BRI fenomenal nih memang. Menurut kita berdua sih technical rebound is possible. Cuma kalau kalian ngincer all time high, sorry to say itu nggak akan kejadian. Jadi syukur-syukur kalau secara teknikal sih kayak BNI ya rute itu 54 5.600. Kalau BRI saat ini kita nggak usah lihat ke atas dulu, lihatnya itu dia bisa survive nggak ini di level harga sekarang nih. Karena ini kalau break kemungkinan ya bisa jadi memang ada sedikit false break, tapi ingat false break itu juga kan kita nggak tahu V-shape-nya di mana. Jadi kalau buat teman-teman yang uang terbatas, yang mau average down, nunggu arah trennya udah jelas, baru teman-teman ngikut keretanya waktu dia naik. Kalau memang teman-teman udah nge-short, mau buyback, short bertahap, buyback bertahap dari level sekarang sampai nanti nunggu dia beneran mantul, baru nambah porsi yang agak gede. Kayak Iya, gitu. setuju kok. Kayaknya BBRI ini, aku juga bingung kok. Kayak bilang ini bank itu sebenarnya normalnya itu ini harus di trading di berapa kali book value ya? Halo? Wah, halo Ko Bernard. Wah, Ko Bernardnya lagi off. Jadi gitu ya rekan-rekan ya, kalau kita lihat kita lihat Bank BRI, kita harus, halo kok, aku invite lagi apa ya? Bentar. Nah, sudah di-invite lagi Ko Bernard. Sudah gue invite kok. Nah, Nah, oke. ini tiba-tiba disconnect waktu Mas BRI ini. Tiba-tiba BRI Pak, ini apa namanya udah di udah dibegal Pak. Keras emang BRI ini. Aduh. Ya, jadi buat teman-teman, ya toh handphonenya jatuh beneran. Wah, cut loss lagi. Bentar, bentar. Cut loss lagi ke Bernard. Bentar, masukin lagi ya. Bentar. Halo kok. Iya, ini kayak ngomong hal tabu ini. Kau tabu BRI. Aduh, bahaya. Itu tanda-tanda apa itu? Tiap ngomong BRI, HP-nya jatuh. Ya, jadi kalau teman-teman mau BRI, menurut saya sih sabar. Jangan buang-buang peluru kalau yang pelurunya terbatas.
Kalau yang udah nge-shot, cicil pelan-pelan, nambahnya waktu nanti beneran rebound. Dan buat yang masih nyangkut, panjang sabar. Iya, panjang sabar Pak, panjang sabar Pak. Aduh, kan kayak udah aku bilang kemarin bahwa sentimen bank itu buat di trading lagi udah agak beda. Ini aku ingetin ya, ini kalau aku ini lagi view makro nih, view makro bank habis ini itu memang sudah tidak apa ya, secara makronya mungkin orang masih bilang bank ini oke, tapi aku lihat ini terutama perubahan pemerintah, kebijakan terkait banking ini bakal ada perubahan. Itu ya aku lihat sih. Jadi bank yang berharap stabil-stabil aja susah. Harus bank yang orientasinya itu udah harus gimana pertumbuhan itu yang kita lihat. Ya, jadi ya nggak kaget kalau yang cepet rebound kemarin yang laporan keuangannya tetap growth double digit dan all time high IPS-nya, ya Pak ya. Tetap Yes, BBCA yang benar ngejar sekali. duluan. Iya, hanya BPCA saja. Kalau begitu, jagoan yang lain buat tumbang juga ya. Ya gitulah kok. Ya, Kalau kemungkinan sih belakangan, kalau menurut saya sih Mandiri masih inline sih menurut saya dengan BCA ya untuk resultnya dan Mandiri bocorannya BCA sih oke. Mandiri BCA oke. betul. Kalau aku lihat bank yang mikro-mikro agak agak gimana, agak kita mesti agak Betul. hati-hati nih. Lihat. Nah, BNI ini agak tricky, Pak, karena BNI sendiri ini kan sekarang perubahan DNA ya, dari yang dulu tanpa identitas, sekarang kan udah mulai main ke second consumer loan lah, pilihan kedua lah dibandingkan dari BCA dan Mandiri lah, dia Iya, mau bermain di level Bank Paninnya lah, kalau boleh dibilang kan, Pak. Nah, iya ini Pak. kalau Dan kalau ya, kalau cerita dia kayak gini kita juga, bereksekutif bagus tuh. iya benar. Execute bagus, tapi kalau sekarang kayaknya ceritanya aset quality dulu lah Pak. Betul, betul, Aset betul. quality, kondisi konservatif, rupiah melemah, ya BCA Mandiri kalau masih mau punya bank. Itu yang kita lihat tradingin. Ya, 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 ya. Itu istilahnya terlalu besar untuk gempa ya, Pak ya. Iya, kita mesti siap tahan gempa. Sudah terbukti kita habis lebaran gempa kok. Gua nggak bisa komentar lagi apa yang kejadian habis lebaran lah. Ini banyak yang nanyain BRIS, Pak. Mungkin kalau dari saya sekilas secara valuasi sih BRIS ini sebetulnya 2.600 sudah at the value ya. Jadi kalau kita ngomong BRIS dengan adanya isu ada Dubai Bank mau masuk atau apapun, ya bagi saya sih harga sekarang ya udah on the price ya. Jadi mau cari premium lagi ya susah. Iya, Kayak gitu. iya benar. Kalau aku lihatnya apa namanya udah nggak ada premium lagi sih. Aku sih lagi mikirin justru kalau bank ini diskonnya valuasi barunya pada di mana nih. Aku kemungkinan bulan depan kita bahas itu aja nih. Bank itu harusnya di berapa? Karena Betul. PBV 56 kayak kemarin itu tuh kayak gimana ya kok ya? Aku sih nggak ngerasa itu bisa bertahan lagi nih. Kalau kondisi memang global inflation itu naik. Itu ya aku lihat. Ya, ya, waktunya geser dikit lah. Waktunya geser Buat dikit, yang benar. Kalau aku lihatnya, nanyain, buat yang nanyain FR, jangan khawatir. Itu kan kita main FR itu kan memang story-nya jelas untuk menuju cut rate. Dan rata-rata pemain FR itu udah tahu timelinenya. Jadi kalau kalian main FR ternyata timelinenya nggak pas, yang salah sebetulnya bukan FR-nya, tapi mungkin timeline kalian yang over expectation. Karena saya sendiri selalu ekspektasikan FR ini paling cepat play out 2024 akhir 2025. Kalau kalian memang ngincer capital gain, harusnya kurang lebih gitulah ya Pak ya, dengan iya, ininya dengan story-nya lah ya. iya setuju Pak. Kalau mau beli FR, kalau aku bilang kalau sekarang, tapi turunnya udah banyak nih FR. Betul, Kalau ada yang mau betul. jual sekarang, aku lihat udah agak apa namanya ya. Aku sih kemarin kalau pada mau ngurangin FR 2 bulan yang lalu kan aku cerita beli beli bond dolar, bond rupiahnya kurangin. Tapi kalau udah turun kayak gini, justru kalau ada Ini keinginan waktunya time to buy. nambah FR sudah boleh. Ini harganya udah turun, ini udah harga beli ini Pak, udah bukan harga jual lagi kalau aku bilang. Betul. Kalau FR ya, turunnya udah banyak. Kita Ya. kapan lagi sih risk free 7.2? Iya, udah jarang itu kejadian cuma dua. Benar. Dan yang penting ngambil FR itu satu, jangan jauh-jauh dari harga 100-nya. Kalau harga 108, 109, 110 dibeli ya mampus kan gitu, Pak. Makanya kan ada Benar, triknya benar, benar. tersendiri kayak gitu. Iya, Nah, Gusti kita ini ntar, kembali ke ntar, laptop. ntar kapan-kapan kita bikin sesi lah ini dari trim ntar bikin sesi FR ngitungnya gimana. Karena ini kok, abis aku survei kemana-mana kok.
kan kalau obligasi ini kan agak beda kok. Ada hitung-hitungannya, ada matematikanya dikit Betul, lah. Itu tuh orang nggak terlalu familiar. Jadi tuh harus biasain ngeliatin YTM. YTM-nya betul. dilihat. Betul. Nggak, tadi itu saya jawab soalnya simpel Pak. Saya yakin itu tipe-tipe orang yang nggak suka obligasi karena konten-konten dari influencer yang anti obligasi itu kan. Terus karena saya suka obligasi, jadi nyindir-nyindir Ya. FR gimana nih? FR katanya 8%, padahal beli aja dia kagak gitu. Ya supaya dia tahu aja kita beli FR mah ada rencananya, nggak cuma Iya. asal beli aja gitu kan. Dan sorry bro, kalau Iya, FR benar. ini mainan orang kaya bro. Kalau Ya, benar. Ini benar. Obligasi mainan orang yang udah kaya mempertahankan kekayaan. Ini beda beda tipe, Pak. betul, Kalau main saham dari kaya, beda. betul, betul. Maksudnya dari kaya. Jadi Kalau udah jangan jangan obligasi khawatir, itu mempertahankan kekayaan, beda. jangan khawatir yang tadi nyinyir masalah FR, jangan khawatir FR bukan duniamu memang itu cocoknya memang buat orang yang kaya kok. Dan untuk mempertahankan kekayaan ya jangan khawatir. Jadi memang ini Pak, sekarang kan kita juga mulai lihat nih sebetulnya banyak apa emiten-emiten komoditas yang kemarin itu sebetulnya secara akumulasi itu udah bagus Pak. Cuma kan memang hari ini kan keseret ya secara masif. Iya. Nah itu kira-kira eh, banyak yang bertanya masalah CPO nih Pak. Gimana Gua, pandangan Pak gua, Farul? gua kalau sih, oh gua udah nggak berani ngobrol juga sih kok. Iya Kalau iya iya. call itu lebih gampang lah, lebih gampang juga. Aku tahu juga pemain-pemainnya yang call ini juga yang aku tahu masuk DPR juga banyak. Betul Itu clear. Ramai lah, yang betul listing, nggak listing itu banyak. Itu clear. Kalau yang betul CPO kita tunggu dulu lah, kita tunggu ininya. Ini cerita call sama betul. CPO ini kita harus bahas nih, harus bahas DPR ini kok. Ini ceritanya soalnya kita butuh ada perubahan material dari policy. Dan aku Yes lihat memang arahnya ya call sama CPO ini udah tinggal naik. Cuman lebih pede naiknya call. CPO masih masih lama yes lah aku lihat. Karena betul. kayak gini, karena kalau CPO itu tuh ada isu minyak goreng lokal, batu bara kan nggak ada isu batu bara lokal, nggak ada, Yang beda. mentok DMO. Ya, betul DMO. DMO itu secara politik lebih gampang kalau ada perubahan dibandingkan kalau pemenuhan harga minyak goreng itu kan lebih sensitif pada Betul. dasarnya. Dan perlu teman-teman ingat sebetulnya ya, DMO ini juga nggak tepat untuk diaplikasikan ke semua produsen coal. Karena apa? Kita punya PLN itu cuma makan batu bara kalori rendah. Nah, kalau DMO ini diaplikasikan untuk produsen batu bara kalori tinggi, itu sebetulnya mubazir juga karena PLN juga nggak bisa makan gitu loh. Yes, ini karena itu yang aku lihat itu tuh harus ada dilonggarin. Dan satu lagi PLN juga oversupply kok. Yes, exactly, Pak. Nah, Exactly. itu yang aku lihat. Jadinya PR Indonesia itu sekarang itu tuh kan ini kan dolarnya ugat-ugat. Kalau yang baca risetnya Trimegah, ya Outlook kita udah bilang tahun ini bakal ada masalah BOP. Ini lagi kejadian nih, rupiahnya ugat-ugat. Untuk menyelesaikan ini kita harus bawa dolar. Dan dolar kita kalau mau dapat dolar, satu-satunya cara ya harus komoditi kita dilonggarkan. Ini yang kita tunggu. Kemungkinan ini jadi ya sebelum mudah-mudahan sebelum presiden baru dilantik itu udah kejadian nih. Karena Yap, pasti ngelihat rupiah ini pasti pasti ini apa namanya gentar sendiri lah, jiper sendiri lah kok, pastilah ini. betul. Saya yakin sih sebetulnya di government sekarang ini juga nggak nyaman dengan level rupiah lebih dari 16.000 Nggak gitu nyaman, kan. nggak benar. Karena ya posisi ini mau eksportir maupun produsen sebetulnya juga eksportir juga barangnya jadi terlalu mahal gitu kan. Terlalu mahal. Terlalu Nggak mahal, ngeserap tapi juga. eksportir nggak cuan juga. Harga mahal, Betul, barang bisa jual dikit doang kok. betul, Coba bisa betul, nambah. Nah, itu betul. yang penting. Karena kita harus cari titik equilibriumnya. Jadi kan ada nih Pak teori. Oh, nggak apa-apa. Kan ini kan menguntungkan eksportir. Eksportir yang mana? Kita ini masih negara importir, Pak. Jadi kita lebih butuh kurs ini murah dibandingkan kurs ini mahal. Dan Iya, di satu setuju. sisi, jangan lupa kalau ekspormu, mata uangmu terlalu lemah, ya kan? Kamu tetap jual di US dollar, akhirnya apa? Tetap aja cuannya juga kecil, nggak bisa keluar ini juga, nggak bisa jual jumlah juga, nggak bisa jual quantity juga gitu. Nah, Iya, benar. ini banyak lagi nih Pak, mungkin yang
nanya-nanyain Dua nih. pegas, gua agak ikutin tuh kok makin banyak, tapi banyak sih nanyain pegas sama gua. Ini gua gara-gara ngurusin rupiah belakangan nggak update nih pegas. Nah, Apa ini deh? pegas ini secara teknikal dan secara akumulasi bagus, Pak. Jadi Bagus ya, dia oke. ada Karena kan udah akumulasi mulai naik masif, itu bulan lalu kan lompat itu kan lompat, kayaknya udah bikin betul. base baru tuh, udah mulai mau bullish ya. Betul. Jadi dia udah mulai akumulasi gede itu sejak 1100 dan buat yang wondering kenapa kok hari ini koreksinya sampai ke 1270, ya itu sebetulnya udah area-area dia untuk area demand ya. Iya. Karena Pegas sendiri ini kan udah beberapa kali coba tembus 1390 dan gagal tembus. Jadi ya udah layak dan sepantasnya dia koreksi ke area demand dan area demandnya sekarang di 1270 1290. Itu masih oke sih, Pak. Dan Ya ini oke mungkin lah ya. orang yang Ya, sekarang agak turun pegas ambil ya. benar. Dan sekarang ini banyak orang yang lagi concern melihat uget-ugetnya nikel sama timah nih, Pak. Nikel timah emas nih, Pak. Nah, ini kira-kira kalau menurut Pak Farul nih, Pak, kita dari emas dulu deh. Seberapa sustain, Pak, emas? Harga emas. Yes. Kalau aku lihat harga emas ini, kalau kita lihat positioning, ini spekulatornya udah agak ramai sebenarnya kok. Aku justru udah agak takut sama harga emas. Oke, setuju. Jadi mungkin harga, aku sih sebenarnya tadinya ya, timeline aku bulan Juni aku mau jualan emas. Timeline yang asli. Tapi nggak tahu nih, kalau memangnya naik lagi, terus data spekulannya nambah, aku kayaknya udah mau jualan emas sebenarnya, kalau emas ya. Karena terus terang emas ini naiknya terlalu tajam dari 2000 ke Yes, 2250 itu tanpa ngerem. benar. Nah, Ini kalau area baca spekulan, orang teknikal bilang sucker rally, Pak. Sucker rally, sucker itu betul. kan nggak sustain. Pas naik, habis itu juga pleng. Nah, Nah, calon tuh benar. kondisinya saat ini yang saya baca dari 2250 sampai 2400 itu yang makan semua spekulan, Mbak. Data CFTC kan kita tuh di Trimegas selalu update data positioning. Itu emang spekulannya naik kencang. Minyak sama gold itu tinggi spekulannya kok. Jadi Ya, menurut aku memang itu rentan turun, rentan jatuh itu harganya dua itu. betul. Jadi kalau buat teman-teman yang Jadinya wondering, ya, kan kapan hari kita call oil, call gold. ya, Yes, kita call oil waktu harganya 71 sampai 80. ya, Itu kita ya call udah gue udah oil. 90 udah benar nih ya. Ya, dan 90 kan sempat hit ya Pak ya, walaupun itu cuma spot ya. Ya. Dan call gold, kita memang call gold dari masih 1900-an sekian sampai 2000-an, sampai dia rally ke atas. Nah, masalahnya ini udah kelihatan nih, secara teknikal udah berkali-kali dia coba ngetes 2450, berkali-kali lower Udah high terus. nggak lewat kayaknya menurut aku udah berat ini kok 2450 udah lewat udah berat nih udah berat. Aku udah mau Betul, jualan jadi nih. itu udah kelihatan secara teknikal udah nggak bagus. Jadi menurut saya kalau yang ragu untuk posisi jangan posisi dulu. Kalau yang pengen nge-short jangan khawatir akan ketinggalan karena ini kalau rally-nya seperti kemarin nanti nge-short pun pasti sama masih sempat kebagian dan kemungkinan akan sustainnya di 2000-2100 nih kalau menurut saya. Nah, Iya, harusnya ya 2001. Kalau aku malah takutnya mungkin sempat bisa bisa diping ke bawah kali kok. Soalnya lumayan kencang nih positioningnya. ya Ntar kita lihat ya tergantung ceritanya. tergantung cut loss-nya spekulan, Pak. Iya, benar. Tergantung cut loss-nya spekulan gitu kan. Cuma kalau Iya. area demand yang real sih harusnya 2000-2100 sih. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau timah sama ini Pak, timah nikel dan koper Pak. Trio metal Pak. Trio metal Gimana? aku paling senang sebenarnya demand-nya itu ya kalau kita lihat itu copper itu lebih clear. Oke. Oke. Copper itu lebih clear terus sama industrinya lagi consolidate Timah kayaknya juga better ya kok ya. Itu yang aku Oke. lihat sih. Jadi aku Nah, copper nomor satu, Timah kedua, baru nikel kayaknya aku nggak tahu kok belum ya beberapa teknikalnya bilang udah jalan. Cuman aku alasan fundamentalnya demandnya yang kita bisa bilang dia naik, aku belum terlalu nemuin sih kok. Apa kok Bernard udah mikir beda sekarang? enggak sama Pak. Jadi Hmm. nikel ini posisinya tetap sama. Demand-nya dia itu membutuhkan dia harga yang stabil, bukan harga yang mahal. Ketika harganya Iya. mahal, nikel tidak akan dibutuhkan lagi oleh demand-nya. Pasti nyari Iya. material pengganti.
Jadi kalau nikel sendiri menurut saya dia akan berada di harga equilibrium baru mungkin di 18 sampai 20 ribu, nggak akan semurah kemarin. Which is sebetulnya kalau 18 sampai 20 ribu, Pak, itu cash cost beberapa produsen seperti kita ngomong Inco, itu cash cost sekitar 12-13 ya. NCKL itu cash cost sekitar 11 ribu. Ya sebetulnya eh, net profit marginnya gede, Mas Ihan. Jadi sebetulnya kita nggak perlu harga nikel yang terlalu gede, malah mereka nggak bisa keluarin barang Iya, kalau harga nikelnya terlalu benar. tinggi. Jangan kalau kalau terlalu gede itu nggak bagus juga justru sekarang mereka margin yang bisa di-maintain lah kira-kira kayak gitu. Betul, mereka cari margin yang bisa ngeluarin barang. Nah, satu nih Pak, yang masalah copper Pak. Selama ini kan kita tahu nih Pak, copper gold chart, di mana biasanya kan harga copper dan gold ini kan berkebalikan nih Pak. Iya. Ketika copper naik, biasanya gold turun karena di saat itu kan terjadi ekspansi, dan di saat gold naik, biasanya copper turun karena biasanya terjadi stagflasi. Masih relevan nggak Pak? Masih relevan kok, masih relevan. Jadi kalau Oke. memang percaya habis ini gold picking, aku lihat sih picking, aku harusnya copper should be oke. Copper Nah, should be kalau tidak, ini kan Cina lagi jelek ya. Tapi habis Juni aku udah mulai lihat-lihat kayaknya kita harus betting things to change. Kita udah boleh nih beli copper. Itu yang aku lihat. Kapan lu jualan emas, kita harus beli copper. Itu yang aku nah, lihat. exactly, itu Pak yang mau saya bahas adalah tentang copper gold chart. Ini orang nggak boleh lupa nih. Kalau kalian udah sell gold, buy copper. Ini hukum alam nih yang seharusnya masih relevan ya Pak ya. Iya. Relevan banget. Nah, Karena kalau kita lihat ya mau stagflasi, isunya lain-lain ya itu masih jalan ya. Yang satu proxy risk off orang keep saving, yang satu proxy ekspansi ekonomi. Itu betul, yang kita lihat. betul. Nah, kalau tadi kita udah bahas masalah metal-metalan, coal, oil nih Pak. Kan kita tahu nih, oil ini kan sempat shooting up sampai up to 90 ya. Iya, Walaupun itu kan benar. karena kondisi geopolitik. Di mana kan dalam kondisi geopolitik ini kan spekulannya masuk nih. Di 84 ke atas nih isinya spekulan nih. Nah, menurut Pak Fahrul nih, fair price oil Pak. Kalau aku lihat fair price oil ya di kondisi kayak likuiditas sekarang, ini asumsinya nanti udah mau ekonomi ya. Ini aku agak beda kok. IMF kemarin naikin proyeksi kan. Yap, Proyeksi pertumbuhan ekonomi. Kalau aku lihat enggak, lu naikin proyeksi pertumbuhan ekonomi, itu tandanya likuiditas lu ketatnya masih banyak, dolar lu masih jalan. yap. Kalau dolar lu masih jalan, ya akan kejadian dolar ini ya kayak yield sekarang lagi jumping ke atas ini akan paksa perlambatan ekonomi. Gua sih jujur after ini ya mungkin oil masih bisa bertahan bulan ini, tapi mulai akhir bulan Mei, Juni sampai akhir tahun, aku udah cenderung rada bearish sama oil, Pak. Aku lihatnya mungkin Oke, oil ini bisa turun lagi ke 70 itu aku lihat nanti. Soalnya oke. tanda-tandanya itu selalu oil killer itu yield terbang. Yield terbang itu statistiknya 6 bulan ke depan oil hancur habis yield terbang biasanya. Yap, yap, yap. Karena hubungannya langsung sama Sama di masalah ini ya, Pak ya. Demand ya. Itu kan proxy masalah demand banget kan. demand itu kejadian. Betul. Itu proxy demand banget. Jadi demandnya bakal hilang. Jadinya cerita kemarin kita lihat supply ya jangka panjang oil ini masih tinggi. Tapi apakah oil ini sekarang akan ada hal yang positif lagi? Aku lihat udah habis. Ada dua itu yang aku lihat bisa bikin itu. Yield udah lompat, itu yang lagi maksa global ekonominya turun. Yang kedua positioning apa namanya positioning dari long only-nya yang spekulator itu udah tinggi banget kok. Jadi Oke. kayak cerita gold tadi ini rentan sentimen berubah, rentan dipping ke bawah. Itu yang aku lihat kalau oil. Rentan banget ini. Ya Q2 lah ya, kurang lebih ya. Q2, Q2. Jadinya trading kan kita lagi senang Medco sama gitu-gitu. Bulan ini sama awal bulan depan harus kita kelarin nih kok. Mulai Itu aku lihat ini cari bisa ada posisi lah. perubahan nanti. Mulai Iya, cari kurangin posisi. posisi kira-kira kayak gitu. Ah, Iya. ah. Nah, kan kembali lagi Pak, kalau kita ngelihat proxy energy ini kan sebetulnya dua Pak. Growth dari China dan growth dari India. Di mana China dan India ini sendiri kan closely related Pak, karena India kan majority ekspor juga ke China. Nah, di mana kemarin kan first quarter China beat expectation dengan growth GDP di 5,3%. Nah, sustain nggak Pak?
China, kalau India aku yakin sustain Pak. India oke. Nah, India very oke. forecasting India ini kan sebetulnya ada sedikit trivia, Pak, karena dia kan ada forecasting untuk pelemahan dari growth 7% tahun lalu, karena pelemahan China, dia diprediksi untuk turun ke sekitar 6%-an GDP annually growth-nya. Nah, kira-kira gimana nih, Pak? Kalau aku lihat agak turun sih, memang kalau dari sisi trend sama Cina-nya turun, tapi pendorong India yang dia masih bisa growth-nya oke, itu konsumsi dalam negerinya masih kenceng banget kok. Oke, oke. Jadi memang dari posisi ekspor kan sangat berpengaruh, tapi jangan Iya. lupa India ini sendiri kan India itu penopangnya konsumsi dalam consumer. negeri. India itu kalau aku bilang, kita ingat nggak zaman habis krisis keuangan global tahun 2009, semua orang cerita Indonesia itu aman karena konsumsi dalam negerinya kuat. Ingat nggak zaman dulu? Yes, Cerita exactly. Indonesia 10 berapa 15 tahun lalu, sekarang itu jadi ceritanya India kok. Yes. Dan nanti Nah, jadi itu pada ceritanya dasarnya Filipin, aku Pak. lihat India ini Indonesia tahun 2010. Aku lihat sekarang ini. Ini tahun 2010 lagi enak-enaknya lah, lagi cakep pada dasarnya. Betul, betul, betul. Saya tuh lagi ngeliatin market dua, Pak. Filipin dan India, Pak. Tapi kalau kayak Filipina kayaknya udah suram kok. Udah lewat masalahnya. Dulu kemantap. Ini Bukannya udah Filipin suram ini Filipina. kayak Indonesia tahun 90-an ya, Pak ya? Posisi sekarang. Oh iya, mereka Indonesia kan dulu 80-an cepat cepat jaya kan. 70-an akhir Benar. 80-an akhir. Terus ya 90-an agak nelangsa. Tahun 90-an itu sudah meratapi kejayaan masa lalu. Itu yang aku lihat benar. Mirip. Itu yang kejadian di Filipina Betul. sekarang. Mulai bottoming, nah itu menarik tuh Pak. Saya ngelihatnya simpel Pak, dari Kongguan IPO terbesar sejarah di Filipina, wah ini kayaknya udah bubble konsumernya. Iya, consumernya udah bubble. Terus ini juga kayaknya outlook-nya kalau aku untuk currency ya, kalau satu Asia itu yang aku paling bearish itu sama Philippine peso sih. Aku paling paling bearish tuh. Karena Nggak mereka udah ada. nggak dapat bonus dari duit. Kan biasanya orang Filipina laku di mana-mana. Sekarang udah beda. Udah nggak segitu lagi ya. Oke, berarti kan kalau kita lihat India, seharusnya dia masih sustain. China gimana Pak, kalau menurut Pak Farul? Kalau China, aku lebih percaya China harus diping dulu ekonominya sampai tengah tahun. Itu berlanjutnya jadi CNY depreciation, ini lagi ongoing. Baru nanti tengah tahun, mungkin bulan Juni ya, Juni or Juli, itu bakal jadi waktu kita recovery, expecting China recovery jalan. Itu yang aku lihat sih. Oke, ya berarti boleh dibilang tahun ini harusnya secara demand dari energi, terutama coal, harusnya nggak ada yang terlalu signifikan turun lah Pak, seperti yang diforecastkan orang-orang kan. Oh China gloomy, bakal turun drastis, demand-nya harusnya nggak kejadian ya. Jadi Enggak, demand enggak, 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 masih enggak, dibalancing enggak dari sana. sebegitunya juga, no. Yes, 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 yes. Oke, ini nggak kerasa udah mau jam 8 nih Pak. Kira-kira ada pesan nggak Pak buat teman-teman Pak? Mungkin pesan buat Untuk satu teman-teman bulan ke sama yang depan. udah kita ceritain ya. Jadi paling nggak prediksi kita akan adanya gejolak ya yang sumber dari rupiah itu udah kejadian. Aku lihat kondisinya kita sekarang udah sampai setengah jalan. Nah, kalau udah setengah jalan itu berarti apakah masih bisa turun lagi? Masih bisa banget sebenarnya karena baru setengah jalan. Tapi memang sampai setengah jalan ini selesai masih banyak opportunity baru. Jadinya yang aku lihat memang kita pesankan dalam beberapa bulan ke depan, paling nggak 2 bulan ke depan, trade wisely, dan aku lihat mudah-mudahan di tengah bulan nanti kita bisa punya bull market yang baru. Itu yang paling aku tunggu-tunggu Pak. Mudah-mudahan bulan Juni dan atau bulan Juli nantinya. Itu nanti akan kita bahas. Menjelang ke sana, stay defensif, trade wisely. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, terakhir Pak, sell in May. Ini udah kejadian atau masih ada sell in May nih Pak? Udah duluan. Selling May-nya udah duluan ini. Ini Menurut aku sell selling May-nya udah in duluan. Ada early, ini sell in early May ini namanya ini. sell in early May. Mungkin tengah Mei ada rebound cakep kayaknya kok rebound cakep. Ini di ping dulu buat 7.000, rebound cakep 7172 tengah Mei. Nanti Juninya kalau prediksi aku lebih lebih apa namanya lebih seru lagi mungkin turunnya. Oke, Kira-kira kayak gitu. secara teknikal teman-teman awasin 7040.
IHSG Ya. kalau 2040 itu break, kemungkinan akan mencoba tes di 6950, 6980. Siapin di area-area situ, pilih sahammu yang mana kamu mau pilih. Jujur Pak, hari ini tanpa brand kita udah menyentuh di area 6980 Pak. Ya, iya Pak. Ya, brand itu hari ini official the biggest market cap Yes. kan? Hari ini kok Jadi kabarnya kok. sebetulnya tanpa brand Selamat hari brand. ini kita ini udah mencapai target pelemahan secara teknikal. Jadi buat teman-teman kalau mau cari posisi, atur nafas, cari posisi tidak apa-apa. Pantulan teknikal pasti ada. Kemungkinan ya saya setuju dengan Pak Fahrul nih. Ini antara minggu pertama sampai minggu kedua Mei itu kemungkinan malah ada rebound yang cukup bagus. Setelah itu nanti baru akan ngebase dulu sampai ke Juni baru jalan lagi. Jadi siap-siap, jangan terlalu pusing. Ingat pilihan di market itu ada 3. Kalau kalian nyangkut, kalian bisa pasrah, kalian bisa short, atau kalian bisa average down. Jadi nggak ada yang salah, apalagi kalau kalian pegang BRI ya. Ya, so far sih kalau saya lihat modal kalian kalau 5455, bagi saya musuh kalian cuma waktu, sabar. Tapi kalau modal kalian 6.300, Wah, 6.500, itu itu saya no comment. Banyak berdoa dan udah cari berapa duit buat average ribunya? down. Itu cari duit buat average down aja atau nge-short aja kalau modal kalian di 63 sampai 65. Tapi kalau modal kalian masih 5.500 sampai maksimal 5.800 harusnya masih bisa kekejar. Sabar. Ini mumpung ada yang ngomong MSCI, Pak. Ini dengan posisi Big Banks yang udah turun drastis ini, kemungkinan nanti juga akan ada rearrange dari indexing juga ya Pak ya, termasuk MSCI ya. Kemungkinan mereka kan juga akan Iya, bisa biasanya ini nambah akan porsi. memperburuk keadaan kok. Memperburuk keadaan gara-gara weightingnya agak turunan. Weighting MSCI juga turun, ada yang outflow lagi. Biasanya kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman, MSCI ini kok nggak salah bulan 8 ya Pak ya? Iya. Bulan 8. Jadi ya lihat-lihatlah di area-area sana ya. Turun lagi sampai berapa BRI-nya? Terus terang 4820 itu harus dijaga. Kalau itu jebol, mendingan wait and see, nunggu rebound baru masuk. Nggak perlu nguber harga terendah, tapi cari harga teraman. Manta target di berapa? Manta cari harganya sama mentor 17 juta. Jangan cari sama saya harganya Manta. Oke? Oke. Oke Pak, berarti kita bulan depan kita akan bahas lagi lebih detail masalah ini kali ya Pak ya. Masalah komod. Masalah apa lagi nih Pak yang kita Komod. mau bahas? Komod. Aku lihat habis ini tuh semuanya itu Indonesia komod kok. Ini harus komod kok. Ini udah aku udah ngerasa tanda-tanda alamnya ini udah mengarah ke komod ini. Kita harus jadi Oke, komod lagi. Kalau mau kita sejahtera, kira-kira seperti itu. jadi bulan depan kita back to basic, kemungkinan kita akan cari dan ulik seputaran komod lagi apa yang menarik. Iya, jadinya kalau gini Riko, kalau komodnya jaya, aku bisa bikin partai kok. Nama partainya PBSI kok. Ini bukan persoalan bulu tangkis ya. PBSI itu Partai Broker Sejahtera Indonesia. Harus pakai komoditas. Mantap. Mantap. Nah, harus broker, Oke. harus apa namanya? Harus komod. Harus ini komod nih, bener habis ini. Oke, siap kalau gitu Pak Farul. Berarti buat teman-teman ingat bulan depan kita ketemu lagi dan tetap bahasan yang sama bersama Pak Farul. Oke, thank you Pak Farul Oke. buat waktunya. Oke, siap. See you. See Bye. you. Take care. Ya.